Selamat pagi. Pagi. Siapa kita? Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Harmonis, efisien, bersih, amanah, terbaik. Bersama kita bisa. Bersama meraih prestasi. Hebat. Untuk kemana? Dirhadi. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hakim, yang saya hormati pula Pak Panitra, Bu Sekretaris, rekan-rekan seluruhnya, baik dari pegawai teknis maupun non teknis. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini dan sedikit mendung, ya, kita bisa berkumpul lagi di ruangan yang baik ini. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kondisi yang sehat, prima, sehingga kita bisa memberikan output gitu ya, pelayanan yang terbaik, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat pada umumnya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya hari ini ditugaskan oleh Pak Ketua ya untuk memberikan briefing integritas. Nah, ini perdana. Kalau perdana itu ya berarti masih ibaratnya kalau main bola itu ya masih perlu penyesuaian gitu ya. Karena saya baru kali ini memberikan briefing integritas pada kesempatan kali ini. Namun begitu tetap saya akan memberikan sedikit pesan-pesan moral ya, pesan-pesan moral. Dan ini mohon maaf ini karena amatir kan, masih perdana, jadi saya pakai kopekan itu ya. Oke. Jadi sekilas saya mencari-cari inspirasi ya untuk untuk saya sampaikan pada rekan-rekan semua. Jadi ini seperti khutbah Jumat ini berwasiat bukan hanya untuk kawan-kawan semuanya, tapi ini berwasiat untuk diri saya juga. Jadi ini untuk kita semuanya tanpa terkecuali, karena ini penting ya. Yang saya sampaikan ini mungkin ya terkesan klise, tapi dalam maknanya. Ini berkaitan dengan pesan-pesan moral dalam bekerja. Karena kita ketika bekerja itu tentu tidak terlepas dari rasa lelah, ya kan? Kita nggak akan terlepas juga dari rasa kecewa. Kita nggak akan pernah terlepas juga dari rasa yang kok nggak ada sih yang menghargai kita selama ini, kira-kira seperti itu. Bahkan sudah banyak yang kita kerjakan, sudah banyak yang kita lakukan, sudah banyak yang kita buat, tapi nggak ada sedikit pun nilai di mata orang lain tentang pekerjaan yang sudah pernah kita lakukan itu. Namun begitu, rekan-rekan sekalian, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Maka pada kesempatan ini saya akan membedakan mana yang disebut dengan pekerjaan dan mana yang disebut dengan pelayanan. Ini spesial edisi perdana saya memberikan briefing pada pagi hari ini. Yang pertama, kalau kita bekerja menggunakan waktu yang luang, ya, kalau kita bekerja menggunakan waktu yang luang, itu disebut pekerjaan. Kita bekerja menggunakan waktu yang luang, itu disebut pekerjaan. Tapi kalau kita bekerja, ya, bukan hanya waktu yang luang, tapi waktu yang lainnya juga kita gunakan untuk bekerja, itu namanya pelayanan. Yang pertama. Berikutnya, kalau kita sudah bekerja sedemikian keras, sedemikian besar pekerjaan yang sudah kita hasilkan, tapi nggak ada satu orang pun yang bilang terima kasih ya, menghargai kita, nggak ada yang bilang. Itulah yang disebut dengan pekerjaan, ya. Tapi kalau kita terus berkarya, kita terus berbuat, ya, semaksimal mungkin, meskipun tidak ada orang yang menghargai kita, itulah disebut dengan pelayanan. Jadi kalau kita tetap mau cari terima kasih, tetap mau penghargaan, ya kita berarti masih level bekerja. Tapi kalau sudah nggak ada rasa terima kasih itu, nggak ada ucapan apresiasi, baik itu dari rekan kita sejawat maupun dari pimpinan, tapi kita tetap terus berkarya, itu yang disebut dengan pelayanan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita berhenti
bekerja, berhenti berbuat, berhenti melakukan sesuatu karena kita dikritik. Kamu kerja kamu tuh kok begini-begini. Kita berhenti, stuck di situ. Kecewa gitu ya, frustasi dan perasaan-perasaan lainnya yang menghantui kita. Itu kita masih disebut bekerja. Wajar bekerja begitu. Ketika dikritik, ketika disalahkan, kita langsung pesimis, kita langsung frustasi, kita langsung rendah diri, inferior. Nah, itu berarti masih mental pekerja. Tapi meskipun kita dikritik, meskipun kita dicaci, meskipun kita dihina, meskipun kita disalahkan, tapi kita terus berbuat, terus memperbaiki diri. Itu yang disebut dengan pelayan. Oke, next. Kalau kita merasa selama kita bekerja sudah banyak berkorban, ya kan? Dan menurut kita apa yang sudah kita korbankan itu kita layak dapat upah, atau kita layak digaji yang setimpal. Nah, itu masih namanya pekerjaan, ya. Itu masih namanya pekerjaan. Tapi kalau kita merasa selalu ingin memberi, tanpa tadi mengharapkan upah, tanpa tadi mengharapkan imbalan, dan ingin berbuat lebih dari yang sudah kita perbuat selama ini, itu namanya pelayan. Ya, jadi kalau kita masih mengharapkan, kalau aku bekerja ini apa upahnya dari kantor? Kalau aku bekerja gini, apa upahnya dari pimpinan? Kalau aku bekerja begini, apa upahnya? Kalau masih berharap seperti itu, itulah namanya pekerjaan. Tapi kita kalau terus berbuat, apapun itu, mau diberi upah atau tidak, ya, kita berbuat lebih dari itu, maka itu yang disebut dengan pelayan. Oke, yang berikutnya, kalau kita terkadang gitu ya, atas apa yang kita kerjakan, kalau istilah Bu Maya itu menyampaikan pada saat apel hari Senin itu repetisi, berulang-ulang, memang begitulah rutinitas kita sehari-hari. Kerjaan kita, ya pekerjaan birokrat itu kan rutinitas ya, repetisi terus diulang-ulang. Tapi kalau kita tidak menikmati, ya sulit menikmati apa yang kita kerjakan itu, ya itulah pekerjaan. Ya. Tapi kalau setiap kita mengerjakan sesuatu yang kita kerjakan itu dengan senyuman dan ketulusan, meskipun pekerjaan itu sulit kita nikmati, tapi kita tersenyum saja, tulus saja, itu yang disebut dengan pelayan. Oke. Yang berikutnya, kalau kita bekerja untuk harta, untuk kaya, nah itu pekerjaan. Ya, itu pekerjaan. Tapi kalau kita bekerja untuk setia, untuk loyalitas, untuk kebaikan, baik itu kebaikan diri kita secara pribadi maupun kebaikan semua orang, maka itu yang disebut dengan pelayan. Yang terakhir, kalau kita bekerja untuk diri kita sendiri, ya, masa bodoh nih dengan pekerjaan yang lain, yang penting aku kerja untuk diriku sendiri, ya itu pekerjaan. Tapi kalau kita bekerja lillahi ta'ala, untuk kebaikan semua orang, ya, bukan hanya untuk diri kita, maka itulah yang disebut pelayanan. Oke, itu saja rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan itu memberikan motivasi bukan hanya untuk diri saya pribadi, tapi untuk rekan-rekan seluruhnya, bahwa semua yang kita lakukan di sini, kalau kita bisa lebih, nah itu kata kuncinya, lebih dari apa yang sudah kita kerjakan, maka itulah yang disebut dengan pelayanan. Itu saja rekan-rekan sekalian. Minta tolong Pak Panitra nanti bikin doa ya. Oke, itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Harmonis, efisien, bersih, amanah, terbaik. bersama kita bisa. Bersama meraih prestasi. Hebat, hebat, hebat. Let